Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini kita kembali tholabul ilmi dengan mengkaji hal penting dalam agama kita yang kita gali dari belajar dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kami susun dari buku ini yang diterbitkan oleh penerbit Rumaisah. Jadi bagi yang ingin bisa cari di marketplace, ada di akun Rumaisah Store, atau bisa pula mencarinya di lewat toko Royfi Store di 085200112222. Dan kali ini kita melanjutkan hadisul ifki, Aisyah dituduh berzina, yang dimana pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas kisah tersebut dalam 2 pertemuan. Lalu di pertemuan yang berikutnya lagi kita bahas tentang faedah atau pelajaran dari kisah tersebut. Sisa dari pelajaran-pelajaran yang lainnya kita lihat di halaman 40 dari buku ini di poin 26. Silakan dibaca. Aisyah itu cantik dan dicintai oleh suaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Aisyah itu cantik dan dicintai oleh suaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang diutarakan oleh ibunya sendiri, ibunya Aisyah, ketika Aisyah itu menceritakan apa yang terjadi. Kemudian ibunya menghiburnya. Jarang sekali seorang perempuan cantik yang dicintai oleh suaminya sementara ia punya banyak madu. Melainkan para madu tersebut sering menyebut-nyebut aibnya. Ya, jadi sudah diakui kecantikan Aisyah dari ibunya sendiri bandingkan dengan yang istri-istri yang lain, ditambah lagi kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah. Di antara tanda cintanya itu setiap kali ada para istri yang lain atau sahabat ingin memberikan hadiah pada Rasul, maka mereka paskan waktunya saat giliran Aisyah itu mendapatkan jatah. Mereka manfaatkan waktu Rasulullah SAW itu berada di tempat Aisyah. Nah, waktu itulah mereka cari perhatian pada Rasul dengan memberikan hadiah. Nah, itu diantara juga bukti cintanya Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Terus yang ke-27. Boleh mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah sebagai ungkapan takjub. Nah, boleh ungkapan takjub. Ya, ungkapan takjub itu dengan ucapan Subhanallah. Ya, Subhanallah. Ucapan takjub itu dengan ucapan Subhanallah. Takjub pada sesuatu ya. Nah, boleh dengan kalimat itu. Ya, terus berikutnya lagi. Dianjurkan bagi seorang suami untuk meminta pendapat kepada orang terdekatnya, keluarganya, dan teman-temannya mengenai persoalan yang dihadapinya. Dianjurkan bagi seorang suami untuk meminta pendapat kepada orang terdekatnya. Jadi, kalau ada masalah, butuh pemecahan, dia boleh meminta saran dari orang-orang terdekatnya, termasuk juga keluarganya dan teman-temannya mengenai persoalan yang dihadapinya. Jadi dia ada persoalan, dia curhat kepada teman terdekat, orang terdekat, keluarga, dan teman-teman lainnya. Ya, terus. Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang baik. Istri Rasulullah SAW itu orang-orang yang baik. Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang baik ya. Karena tuduhan zina ini dapat terpatahkan dengan kita lihat ayat yang menyebutkan laki-laki baik untuk perempuan yang baik.
Maka kalau sisi Rasulullah SAW itu demikian baiknya, maka istri-istrinya juga demikian adanya. Apalagi ini Rasulullah SAW yang jelas memperhatikan didikan, ajaran kepada istri-istrinya. Tentu istri-istrinya akan dapat pengaruh baik sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga kalau ada yang menuduh istri Rasul yang ini, yang itu dengan tuduhan yang mengada-ngada, ini memfitnah dan ini tuduhan yang tidak benar. Karena istri itu nanti dapat dilihat juga dari suaminya itu keadaannya seperti apa. Terus nomor 30. Istri dianjurkan mengabdi kepada suami dengan mengurus rumah seperti memasak, menyiapkan segala keperluan suami dan kebutuhan suami lainnya. Nah, ini sudah sesuai dengan urf ya. Urfnya wanita itu mengabdi, mengurus rumah. Seperti dia itu memasak, ya, menyiapkan segala keperluan dan kebutuhan suami lainnya. Nah, ini tergantung urf masing-masing. Apakah seperti ini dikerjakan sendiri juga ataukah boleh dibantu oleh orang lain yang jadi pembantu di rumah. Nanti keadaan masyarakat berbeda-beda dan keadaan kemampuan juga berbeda-beda. Terus yang ke-31. Istri yang masih muda kadang lalai dalam mengurus rumah, mungkin karena usianya yang belum matang dan belum sangat dewasa. Nah, istri yang masih muda seperti Aisyah, ya kadang yang kita lihat dalam kisah ini, Aisyah cepat sedih. Terus Aisyah juga tadi kalungnya itu sering hilang. Kita lihat sudah dalam 2 peristiwa ya. Pernah yang peristiwa yang sampai disyariatkannya tayamum itu. Nah, peristiwa yang kedua yang kita lihat peristiwa kedua ini dalam kisah hadisul ifki ini. Ketika kehilangan kalung lagi. Jadi belum matang dan belum sangat dewasa. Tetapi Rasulullah SAW memilih Aisyah karena faktor lain lagi ya. Yaitu kuatnya hafalan, ya, terus itu wahyu, beberapa faktor lainnya Rasulullah SAW tetap memilih Aisyah. Walaupun ya belum dewasa seperti lainnya. Tapi ingat ketika dinikahi usia 6 tahun, 9 tahun itu baru digauli. Ini tanda sudah balik ya. Mungkin dari sifat kedewasaan saja dimaksud di sini yang kurang. Terus yang ke-32. Boleh mencari tahu kebenaran berita yang didengar yang terkait dengan kita. Adapun selain itu terlarang dalam termasuk tajassus, mencari-cari kesalahan orang dan termasuk sikap berlebihan. Nah, boleh mencari tahu kebenaran berita yang didengar yang terkait dengan kita. Kita digosipin apa gitu, kita cari tahu, boleh. Namun kadang ada yang tidak perlu kita cari tahu karena ya tidak terlalu penting-penting banget, cuma tambah pikiran saja gitu. Tapi kalau ada yang bisa kita cari tahu, kita cari tahu, itu bisa. Nah, hadis Aisyah ini menunjukkan demikian ya. Ditelusuri ini berita dari mana ini. Adapun kalau tujuannya tajassus itu cari-cari aib. Kalau tadi kan sudah ada berita terus dia cari. Kalau ini dia sengaja cari-cari aib, ini orang ini nanti salahnya di mana. Dan yang dia cari itu orang beriman. Ingat, tajassus itu mencari-cari kesalahan orang beriman. Ya si A ini siapa tahu dia ini kayak gini ya, cari aibnya. Nah, ini namanya tajassus. Ini bisa pada tetangga, ya bisa pada orang yang sama-sama satu masjid. Bisa sama-sama satu pengajian. Bisa juga bahkan antara suami istri tajassus pada suami atau suami tajassus pada istri. Nah, bisa seperti itu. Terus ke-33. Boleh seorang imam berkhutbah dan membicarakan masalah yang terjadi di tengah-tengah rakyatnya. Nah, jadi kan Rasulullah SAW naik mimbar, kemudian ya masalah yang terjadi dia bahas. Yaitu tuduhan istrinya itu. Istrinya dituduh selingkuh. Rasulullah SAW itu minta pendapat dan itu menyampaikan seperti dalam khutbah ya. Kemudian masing-masing dari yang mendengar itu ada kabilah-kabilah itu membela Nabi SAW ketika ada Aus, ada Khazraj ya. Dan ini juga jadi petunjuk
Kalau khutbah itu baiknya atau khutbah disarankan juga melihat keadaan terkini. Jadi kejadian apa dibahas dalam khutbah itu apa, seperti dalam khutbah Jumat ya. Jadi ketika ada masalah A, ya khutbah akan terkait dengan itu. Ada kejadian di masyarakat misalnya pencurian, nah khutbah bisa terkait dengan itu. Ada kejadian itu bencana, khutbah bisa terkait dengan itu. Jadi up to date-nya di situ. Itu lebih bagus daripada monoton dengan pembahasan seputar syukur, takwa, iman saja dan tidak ada pengolahan materi dari hanya dibaca dari buku-buku khutbah Jumat cuma ingin cari sah saja. Akhirnya jamaah kurang berkesan dengan khutbah tadi, ya lebih banyak ngantuk ketika mendengar khutbah Jumat tersebut. Karena si khatib ini tidak up to date, ya si khatib ini tidak pakai khutbah yang menyesuaikan keadaan terkini. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan lagi. Jadi kadang khatib mesti persiapan. Menyampaikan materi dengan melihat keadaan, ya dia susun bagaimana kaitkan ini dengan dalil-dalil ini, permasalahannya itu apa, hukumnya itu apa, ya, kadang lihat keadaan terkini. Terus para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu semangat dalam membela nabinya dan menjalankan perintah. Nah, ini nomor 34 ya, para sahabat Nabi SAW begitu semangat dalam membela nabinya dan menjalankan perintahnya. Mereka itu sangat membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aus dan Khazraj tahu itu Nabi SAW kena masalah seperti ini dan siapa ini yang sebenarnya nyebar berita atau yang berselingkuh. Ya. Tahu itu ada terjadi pada Nabi SAW walaupun tuduhan itu belum benar. Mereka ingin membela Nabi. Aus itu ingin membela Nabi SAW. Khazraj juga demikian. Terus yang 35. Diperintahkan untuk segera menghentikan pertikaian dan menenangkan yang sedang marah. Diperintahkan untuk segera menghentikan pertikaian. Di pertikaian yang ada dihentikan. Dan menenangkan yang sedang marah. Jadi bukan buat yang lagi bertikai, ya, dipilih salah satunya kemudian akhirnya tambah rame terus. Kemudian kita lihat ada yang sedang marah ditenangkan. Ya, Nabi SAW kan sampaikan tadi kemudian ada orang dari suku Aus dan Khazraj itu ingin membela Nabi SAW sampai nantang ini kalau dari suku ini nanti kami akan membunuhnya, dari suku ini akan membunuhnya gitu. Nabi SAW sikapnya gimana? Tenangkan pertikaian tadi. Beliau tenangkan amarah mereka masing-masing. Beliau tidak membuat suasana jadi tambah kacau, jadi tambah masalah, jadi konflik berkepanjangan, tidak. Terus nomor 36. Orang muslim tentu marah kalau ada yang menjatuhkan kehormatan pemimpinnya sendiri. Nah, orang muslim itu tentu marah. Ini kan Rasulullah SAW di sini jadi pemimpin ya. Rasulullah SAW itu kehormatannya dijatuhin. Para sahabat marah, maka orang muslim juga demikian. Kalau ada kehormatan pemimpinnya itu dijatuhkan, ya, nah itu dibela. Selama ya, kita itu membela yang benar ya. Intinya para sahabat seperti itu. Lihat Rasulullah SAW dituduh kayak begini, ini nggak benar. Nah para sahabat tuh mulai membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ke-37. Kita didorong untuk bertaubat dan keutamaan taubat itu luar biasa. Nah kita didorong untuk bertobat dan keutamaan taubat itu luar biasa. Taubat itu di sini kan ketika Nabi SAW sampaikan kepada Aisyah ya kalau kamu salah ya taubatlah. Ini berarti ada anjuran untuk bertobat kalau ada orang itu salah. Tapi kan di sini belum tentu pada Aisyah ya. Tapi Nabi SAW bilang kalau memang kamu salah sudahlah bertobat. Berarti memang taubat itu akan menggugurkan kesalahan. Makanya kita dorong untuk bertobat. Taubat itu dikatakan taubat kalau terpenuhi 3 syarat pokok. Ada syarat yang lainnya itu syarat tambahan atau pelengkap. Artinya lebih sempurna taubat tadi. Yang syarat pokok itu adalah 1, menyesal. Syarat taubat ya, 1 menyesal. 2 itu kembali taat.
berarti hentikan maksiat kalau itu maksiat. Kalau itu jalankan kewajiban, berarti jalankan kewajiban itu lagi. Kemudian yang ketiga, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Dia menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi. Maka kalau taubat dilakukan dengan benar, maka nanti masuk dalam sabda Nabi SAW, man taba minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Siapa yang bertobat dari dosa, maka ia seperti tidak melakukan dosa itu sama sekali. Ya, seperti tidak melakukan dosa itu sama sekali. Nah, ini taubat ya. Terus nomor 38. Menghormati yang tua, yaitu kibir, dengan mempersilahkan mereka yang berbicara terlebih dahulu daripada yang muda, yaitu sighar, karena mereka lebih punya pemahaman yang sempurna. Nah, Nabi SAW itu dalam kisah ini itu mendahulukan yang tua dulu, kemudian yang muda. Nabi SAW telah dahulukan yang senior dulu, baru yang muda. Jadi kalau ada yang berbicara, misalnya kita ketemu dengan, atau kita berada dalam acara keluarga, dimintai pendapat satu-satu, ya. Nah, maka yang didahulukan, kita dahulukan yang tua. Monggo yang ini yang makan, monggo ini yang ini bicara. Sama juga kalau dipersilakan makan gitu, yang tua dulu didahulukan. Di dalam kisah ini ada ya, dicontohkan seperti Nabi SAW minta ketika Nabi SAW itu minta saran, kemudian ada di antara sahabat-sahabat itu yang menyampaikan pendapat dan seterusnya. Ya, terus berikutnya lagi. Disunahkan untuk memberikan kabar gembira dengan segera ketika mendapat nikmat besar atau terangkat dari musibah besar. Nah, disunahkan berikan kabar gembira. Kalau memang itu kabar gembira, sampaikan pada yang lain, tidak membuat orang lain itu iri atau dengki ya. Atau terangkat dari musibah besar. Sekadar menyampaikan saja sudah cukup. Ya, mau melakukan sujud syukur juga boleh, disunahkan, asalkan memang nikmat ini dapat nikmat besar atau musibah yang terangkat itu musibah yang besar. Nikmat yang terangkat itu nikmat besar atau musibah yang diangkat itu musibah yang besar. Nah, kalau ya dianggap seperti itu, maka boleh lakukan sujud syukur dengan sekali sujud. Dan sujud ini di luar sholat. Ya, bukan di dalam sholat orang turun satu waktu, saya mau bersyukur dalam sholat untuk sujud syukur, nggak bisa. Nah, ini hanya ada di luar sholat. Nah, kemudian ke-40. Kisah ini menunjukkan keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang ragu dan masih menuduh Aisyah berselingkuh, maka ia kafir dan murtad dengan kata-kata ulama. Kan Aisyah yang awalnya dituduh selingkuh itu kan sudah bersih dari tuduhan itu dengan turunnya ayat ya untuk membantah tuduhan-tuduhan tadi. Surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Maka kalau ada yang masih menuduh istri Nabi termasuk Aisyah itu berzina, berselingkuh, maka ia kafir dan murtad. Ini sepakat para ulama. Terus 41. Hendaklah kita terus memperbarui syukur ketika mendapatkan nikmat baru. Hendaklah kita terus memperbarui apa? Syukur ketika mendapatkan nikmat baru. Ya. Ketika dapat nikmat, butuh syukur. Kita bisa bersyukur juga pada nikmat, itu adalah bagian dari nikmat. Maka terus menerus syukur itu diperbarui. Atau tiap kali syukur itu ada. Karena dapat nikmat bersyukur, dan kita bersyukur itu juga karena nikmat. Maka para ulama katakan inilah jadi sebab kenapa kita mesti bersyukur setiap waktu. Terus yang ke-42. Keutamaan memberi makan kepada orang fakir atau miskin, apalagi masih punya hubungan kerabat. Nah, lihat ya, seperti yang kita bahas kemarin, kalau ada kerabat itu lebih didahulukan. Termasuk dalam hal zakat, termasuk ya awalnya dulu nafkah ya.
termasuk dalam hal nafkah. Kemudian kalau memang kita lihat ada keluarga yang kita tidak tanggung nafkahnya, dia itu miskin, ya dia didahulukan dalam hal zakat. Baru kemudian orang yang jauh. Ya, jadi dahulukan dulu yang dekat, ya, baru kemudian yang jauh. Hubungan kerabat dekatnya jadi terjalin ketika itu. Dan siapa yang bersedekah pada kerabatnya, dia dapat dua manfaat. Ya, bersedekah pada kerabatnya, sedulurnya, ya, masih punya hubungan kerabat, ya dia punya dua manfaat. Yang pertama, dapat pahala silaturahim. Kemudian yang kedua, dapat pahala membantu orang yang susah. Terus 43. Siapa yang bersumpah lalu melihat ada yang lebih baik di balik itu, maka hendaklah ia membatalkan sumpahnya dengan menunaikan kafarah atau tebusan. Ya, kafarah sumpah ada di Al-Maidah ayat 89 ya. Al-Maidah ayat 89 itu menyebutkan kafarat sumpah. Kafarat sumpah ini memilih di antara tiga. Yang pertama, memberi makan kepada 10 orang miskin. Yang kedua, memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Atau, ya ingatnya pakai atau ya, memerdekakan satu orang budak. Memerdekakan satu orang budak, atau memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Terus kalau ini tidak bisa, tiga hal ini tidak bisa, ya uang nggak ada untuk beli makan atau pakaian juga pas-pasan, maka gantinya adalah puasa selama 3 hari. Tidak disyaratkan berturut-turut. Jadi kalau ada yang bersumpah, ya, lalu ingin batalkan, maka hendaklah dia bayar kafarat. Abu Bakar kan bersumpah, dia tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Ummu Mistah. Namun dia batalkan. Nah, kalau batalkan berarti harus penuhi surat Al-Maidah ayat 89 tadi. Terus nomor 44. Di balik kesulitan ketika mencapai puncaknya akan datang kemudahan. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Nah, lihat, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Terus 45. Solusi ketika menghadapi fitnahan dari orang lain adalah sabar. Sabar itu awalnya pahit, namun akhirnya lebih manis daripada madu. Ya. Solusi ketika menghadapi fitnah dari orang lain itu sabar saja. Coba lihat sabarnya yang luar biasa dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, fitnahnya kan begitu berat itu. Dan selama sebulan itu tersebar, dan Aisyah baru tahu setelah dia itu mulai pulih dari sakitnya. Itu pun dari orang lain, dia tidak dengar langsung gitu. Dia dapat dari orang lain yang beritahu padanya, yaitu dari Ummu Mistah. Maka kalau dapat fitnah seperti ini, orang mau bersabar, itu luar biasa. Sabar itu kata para ulama awalnya pahit, namun akhirnya lebih manis daripada madu. Terus 46. Allah yang nanti akan membalas setiap orang yang memfitnah orang lain tanpa bukti, dan Allah lah yang nanti akan menampakkan manakah yang benar. Allah yang nanti akan balas setiap orang yang memfitnah, yang menuduh orang lain tanpa bukti. Allah bisa balas, nanti Allah pasti akan balas, dan Allah hukumannya adil ya. Dan Allah nanti akan menimpakan, ya, Allah itu akan menampakkan manakah yang benar. Jadi kalau untuk fitnahan, ya, nanti Allah akan balas. Dan suatu saat nanti akan diungkap itu mana yang benar. Kalau tuduhan ini tadi tanpa bukti. Dan hukum Allah selalu adil, ingat. Kalau di dunia tidak diperlakukan adil, ada nanti di akhirat. Terus 47. Kejelekan tak perlu dibalas dengan kejelekan. Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Berikanlah maaf pada orang yang berbuat jelek kepada kita. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Quran Surat Al-Fusilat ayat 34-35. Nah, kalau kita kaji di sini, tadi Surat Fusilat 34-35. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah
idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazin 'adzim. Kebaikan dan kejelekan itu tidaklah sama. Maka kalau ada yang berbuat jelek, tolaklah dengan cara yang baik. Jika antara dirimu dan dengan dia itu ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, karena dibalas dengan kebaikan itu, maka akan menjadi teman dekat. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Itu hanya didapati pada orang-orang yang mau bersabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan yang bisa melakukannya itu adalah orang-orang yang punya illa dzu hazzin 'adzim, punya keberuntungan yang besar, punya keuntungan yang besar. Dan para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan, ini dalam kitab beliau Qaidatun fis Sabri, An-nas inda muqabalatil adza salah satu aksamin. Manusia itu dalam menghadapi gangguan atau membalas gangguan itu ada 3 cara. Manusia dalam menghadapi gangguan itu ada 3 cara. Pertama, zalimun yakhudhu fawqa haqqihi. Ada orang yang zalim yang mengambil lebih daripada haknya. Dia balas dendam tapi dia ambil lebih. Kemudian yang kedua itu muqtasid, yakhudhu biqadri haqqihi. Ada orang muktasid, yaitu pertengahan, dia ambil atau dia itu balas sesuai dengan haknya. Kemudian yang ketiga muhsinun. Muhsinun itu ya'fu wa yatruku haqqahu. Dia itu berbuat baik, muhsinun ya, berbuat baik, dia itu maafkan dan tinggalkan haknya. Dia tidak mau balas sama sekali. Nah, ini tentang masalah balas dendam ya jemaah sekalian. Ada tiga macam ya, ada 3 bentuk. Ini tergantung keadaan orang ya. Ada yang pakai cara ini, pakai cara itu, ada yang zalim, ada yang tidak gitu ya. Yang pertama yang disebut zalim. Zalim itu membalas lebih daripada haknya. Dicubit kok dibalas malah dijotos itu. Nah, ini sudah lebih. Kemudian yang kedua itu yang disebut muktasid, pertengahan. Jadi dilakukan pada kita itu A, dibalas A juga gitu. Dicubit, dibalas dengan dicubit. Namun dengan cubitan yang juga sama. Itu muktasid. Jadi dia masih dapatkan haknya untuk balas dendam. Tentu yang muktasid ini lebih utama daripada zalim. Kemudian yang ketiga lebih bagus lagi. Muhsinun, yaitu ya'fu wa yatruku haqqahu. Dia itu meminta maaf, ya, maaf. Dia memberikan maaf, dia itu maafkan, dan dia tinggalkan haknya. Harusnya dia bisa balas cubit lagi, namun sudahlah, gak usahlah dibalas apa-apa. Tentu yang tingkatan paling utama itu muhsin, baru yang kedua itu muqtasid, baru yang ketiga itu zalim. Tinggal kita mau yang bagaimana. Kalau mau jadi zalim ya kesalahan pada kita lagi nanti sendiri. Jatuh pada kita. Namun kalau mau jadi muktasid berarti dia balas sewajarnya. Kemudian yang ketiga itu muhsinun ya nggak balas sama sekali. Sudahlah dimaafkan kemudian dia tinggalkan haknya. Nah di sini apa kaitannya 47 di nomor 47 ini dengan kisah Aisyah? Ingat kan di akhir itu kan Abu Bakar punya tekad untuk tidak memberikan nafkah lagi kepada Ummu Mistah. Alias dia ingin balas dendam sebenarnya. Berikan pelajaran.
Tapi ditegur langsung oleh Allah. Nggak boleh seperti itu. Yang sudah dapat hak untuk kasih nafkah ya sudahlah diberi gitu. Yang jelek ya tidak usah dibalas dengan yang jelek. Biasanya masalahnya nggak rampung-rampung. Yang jelek itu dibalas dengan yang baik. Jadilah orang yang tadi disebut muhsin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Sampai halaman 42 ya. Mayoritas pelajaran dari kisah di atas diambil dari syarah Sahih Muslim. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas Hafsah putri Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau bertanya bisa lihat raise hand. Mungkin saya nanti selesai lebih awal, kalau enggak banyak yang nanya bisa 6/4. Ya monggo. Dari Zoom terlebih dahulu silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz mau tanya yang terkait yang surat Al-Maidah ayat 89 Ustaz. Ya, sumpah tadi ya. Ya. Iya. Itu yang dimaksudnya sumpahnya itu kayak gimana Ustaz ya? Pakai lafaz demi Allah. Wallahi saya tidak akan beri nafkah lagi pada dia gitu. Itu pakai sumpah duluan ya. Wallahi, kalau sumpah ini maksud sumpah demi Allah. Apakah ada perincian terkait jenis sumpahnya Ustaz? Maksudnya disebabkan karena hal sesuatu kan, itu kan kalau dia demi Allah mungkin dia ada sesuatu yang emang dia Allah membenci itu. Nah, apakah terkait hal yang halal atau gimana, misalnya kayak mubah itu, apakah misalnya demi Allah saya tidak makan. Nah, itu apakah dia juga harus membayar kafarah juga Ustaz? Demi Allah saya tidak makan, pakai sumpah ya. Pakai kalimat sumpah ya. Sesuatu yang mubah itu Ustaz maksudnya. Demi Allah saya tidak akan makan lagi gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan demi Allah saya tidak akan menafkahimu, kan itu kemungkinan kan dari pihaknya si istrinya mungkin bisa salah atau gimana ya Ustaz ya. Nah, tapi kalau misalnya dari hal yang mubah itu Ustaz, apakah juga dia bisa melakukan kafarah seperti itu Ustaz? Bentuknya kayak gimana? Misalnya dia mengatakan sesuatu yang dia makanan, misalnya kayak dia mengatakan makanan itu haram misalnya kan, tapi dia menghalalkan. Dia menghalalkan, salah berarti. Iya. Terus? Nah, terus kalau misalnya dia terus akhirnya kan dia membawa sumpah itu, berarti dia membayar kafarah gitu Ustaz. Bentar, ini masuk nazar apa sumpah ya? Dia cuma sumpah saya tidak mau makan itu lagi gitu. Iya, maksudnya seperti itu Ustaz. Ya, baiknya batalkan dengan bayar kafarat. Oh, gitu ya. Iya. Iya, Ustaz. Alhamdulillah 89 tadi ya. Turun. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Silakan yang berikutnya lagi. Belum mungkin. Yang lainnya? Ya, selanjutnya Ibu Fri Umu Arya Aufa. Silakan. Ya, silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi moodnya tidak bisa dibuka, Ustaz. Oh iya, tadi berarti settingan dari ini. Ya, silakan. Ustadz mau bertanya masalah tadi Ustadz bilang kan kalau kagum itu kita ucapkan subhanallah Ustadz ya. Iya, berdasarkan hadis ini, hadis-hadisul ifki. Oh, kalau Masya Allah untuk apa Ustadz? Boleh Masya juga. Allah. Masih boleh juga, sama tujuannya. Tujuannya sama ya, takjub. Satu. Iya. Satu lagi boleh Ustadz? Iya, silakan. Kalau misalkan zikir pagi kan ada aturan membaca istighfar itu 100 kali gitu Ustaz ya. Iya. Terkadang kan saya membacanya itu Ustaz nyambi lagi kerja gitu Iya. Ustaz. Nah, jumlahnya itu mungkin bisa lebih, bisa kurang gitu Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Karena Pokoknya kalau ada jumlah, manut pada aturan jumlah dulu.
Kalau tidak ada aturan jumlah berarti bebas. Namun karena ini kaitannya dengan zikir pagi petang ada aturan jumlah, maka manut aturan jumlah. Kalau misalnya lebih tidak sengaja nggak masalah gitu, tapi ada aturan jumlah diniatkan misalnya kalau 3 ya saya mau niatkan baca 3 gitu. Oh, nah. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu. Baik, berikutnya lagi. Silakan kepada Ibu Fri Umu Arya Alfa. Mungkin dibuka di unmute dulu baru dia bisa ini. Tadi ada settingan mute all itu yang belum di ini. Ya, monggo. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Iya, Go. Maaf tadi nggak bisa buka mute. Iya. Mau bertanya untuk yang kemarin masih menyambung perhiasan yang melingkar Ustaz, untuk cincin. Iya. Misalnya anak punya, ya maksudnya biasanya kan cincin tuh dipakai cincin kawin ya Ustaz. Iya. Cincin saat menikah. Nah, yang punya anak itu ada batunya cukup besar gitu. Kalau itu boleh nggak Ustaz? Boleh apa itu, Bu? Boleh dipakai. Boleh. Boleh ya Ustaz? Boleh. Karena anak kebetulan pernah ditegur sama teman, katanya nggak boleh karena ini yang boleh tuh hanya cincin kawin. Ya ini cincin kawin maksudnya. Karena agak besar memang dia soliteran bentuknya. Boleh Ya saja. soliter tuh batunya nonjol ke atas gitu loh Ustaz. Boleh saja. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya Ummu Raisya. Di unmute dulu kayaknya ya. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkenaan dengan khotib Ustaz. Dengan Khotib. 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 Itu syaratnya harus dipenuhi itu apa Ustaznya? Khotib apa ini? Khotib Jumat. Sholat Jumat. Ya, bisa khutbah, ada aturan-aturan rukunnya dia penuhi. Kalau misalkan ilmu agama gimana Ustaz? Maksudnya? Maksudnya kapasitasnya gitu. Kadang khotib ya standarnya yang penting terpenuhi rukun. Bukan standarnya dia bisa ceramah gitu, enggak. Terpenuhi rukun. Kalau kan misalkan kan emang tidak terbiasa ya, tahu-tahu kan ditunjuk untuk khotib gitu. Kita menyiapkannya itu dalam bentuk teks gitu. Terus kita baca teks nggak masalah ya Ustaz? Iya, baca teks tapi sebelumnya persiapan dulu. Kalau saya sendiri baca teks tapi saya persiapan. Persiapan artinya itu ditulis gitu biar teks itu cuma teks itu untuk mengantar sampai selesai. Itu untuk mengurangi grogi, untuk mengurangi kelupaan, hilangnya hafalan. Justru kalau ngandalin hafalan malah blunder besar tuh kalau dia khutbah. Iya. Saya kurang setuju gitu. Kalau ditunjuk untuk khutbah tapi kita merasa nggak, kapasitas kita tuh nggak ini Ustaz, secara ilmu agama kita tuh belum ini, kita bisa menolaknya itu gimana Ustaz? Ya bisa saja. Maka kalau di masjid itu ada halangan khotib itu ada yang tidak hadir, harusnya masjid memang sudah punya persiapan, ada khutbah, ada khotib-khotib cadangan gitu. Jadi jangan main tunjuk saja. Dia sudah siapin, oh nanti ini nggak datang, nah, ini berarti Pak ini yang maju, oh Pak Imam yang maju gitu. Ya. Baik Ustaz. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi silakan. Silakan Ibu Ayu Indah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, jika kita tidak sengaja melakukan dosa atau masih melakukan dosa, lalu kita mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, apakah ucapan astagfirullah wa atubu ilaih itu termasuk niat ingin bertaubat? Bolehkah mengucapkan, apakah itu niat termasuk niat ingin bertaubat? Jadi lafadznya iya, tetapi lebih sempurna kalau ditambah tadi yang saya sebut kembali menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi lagi di masa akan datang. Jadi syarat-syarat pokok ini tetap dipenuhi. Itu lebih membuat tobatnya sempurna. Tapi kalau cuma ucapan istighfar saja kadang terulang lagi gitu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Setelah itu maksiat lagi gitu. Karena tidak ada rasa menyesal, tidak ada bertekad mau kembali baik lagi, tidak punya niatan untuk bertekad tidak mau diulangi lagi di masa akan datang gitu. Ya tentu tidak akan jadi baik.
Gitu ya. Ya, syukur Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya lagi silakan. Silakan Ibu Meiti. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ini pertanyaan dari suami anak. Ya. Kalau ada hadis yang mengenai ini Ustadz, mengenai sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri itu kan panjangkanlah surat-suratmu gitu ya Ustadz ya. Kurang lebih seperti itu Ustadz. Nah, kalau misalnya apa ya? Nah, kalau jadi imam itu kan pendekkanlah surat-suratmu gitu karena ngelihat kondisi makmum Ustadz ya. Iya. Nah, tapi ada sebagian itu tetap masih memakai imamnya itu suratnya panjang-panjang gitu loh Ustadz. Nah, itu gimana ya Ustadz? Ya kurang tepat saja kalau lihat kondisi, tapi nggak selamanya juga pendek-pendek terus gitu. Misalnya sholat subuh. Ya, sholat subuh dianjurkan panjang, walaupun keadaan jamaah belum biasa, dibiasakan gitu. Tapi mungkin dia pertimbangan, oh ini nggak terlalu panjang lah, ini setengah saja gitu, setengah halaman. Yang biasanya mungkin untuk saya 1 halaman, saya kurangi jadi setengah halaman, bisa. Sambil menyesuaikan, tapi ya tidak seterusnya seperti itu. Asalnya jadi gimana Ustaz? Menyesuaikan, kalau saya sih menyesuaikan keadaan dan sholat. Ya, kalau sholatnya sholat subuh panjang, karena itu lagi lebih membantu jamaah yang telat-telat juga tetap dapat sholat subuh. Beda kalau sholat subuh dia baca surat-surat pendek, sudah 2 rakaat pendek lagi, ya masbuk semua si jamaah itu. Ya. Satu lagi nih Ustadz, yang tadi mengenai Aisyah itu Ustadz, itu kan memang Aisyah terkenalnya cantik gitu kan ya Ustadz ya. Iya. Nah, Nabi juga istilahnya dalam kutipan tadi Ustadz sampaikan lebih menyayangi dan lebih sayang kepada Aisyah gitu dibandingkan yang lain. Apakah itu juga jadi apa ya, hukum yang katanya berpoligami itu jadi yang adilnya itu jadi adilnya itu bukan dalam hal cinta, dalam hal nafkah, pembagian malam. Kalau kecenderungan cinta pada yang salah satu, bisa-bisa saja seperti Nabi ini. Iya kan? Maksud boleh gitu ya Ustadz ya? Ya? Dalam hal itu boleh, masalah hati nggak bisa diatur Bu. Oh, nah. Masalah hati, Ibu nggak tahu gitu. Masalah hati itu. Kalau ada yang poligami bilang kamu harus adil dalam cinta, ya nggak bisa. Cinta itu nggak bisa, Bu. Namun kalau nafkah harus. Pembagian malam harus itu. Kalau dia tidak adil dalam nafkah, zolim dia. Nah. Itu. Iya, maksudnya itu poinnya Ustaz. Nah, poinnya sih itu. Iya, maksudnya kalau perasaan itu kan nggak bisa ukur gitu kan ya Ustaz. Nggak bisa. Nah, apakah itu tidak menimbulkan kecemburuan istri-istri Nabi yang lain ya Ustaz? Ya sudah biasa cemburu kan, tapi kan diatur lagi. Kisah-kisah yang ada aja cemburu Aisyah sama Khadijah sudah meninggal padahal. Cemburu gak cemburu, ini baru 1 istri kita lihat nih, belum istri selanjutnya nih ya. Ya, walaupun itu sudah manusia yang paling mulia pun juga masih iya, apalagi rumah tangga yang lain. Tapi kan bukan berarti syariat poligami dinihilkan, nggak bisa, tetap ada. Gitu. Nah, Ustaz, syukurlah Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi. Silakan akun yang bernama D. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan. Kalau ada seorang ayah yang tidak menafkahi anak-anaknya, tidak membayarkan zakat fitrahnya, karena posisinya udah bercerai dengan istri, terus juga kekurangan ekonomi, ya apakah dia wajib mengqadha atau membayar kewajibannya yang dulu setelah ekonominya berubah lebih baik? Sekarang anak-anak ditanggung siapa? Ditanggung istri. Berarti sudah dibayar kan? Dibayar sama istri. Iya. Sudah. Nah, berarti nanti urusannya dia dengan istri, mantan istrinya tadi. Oh, oke.
diridhoi apa tidak gitu. Kalau istri tidak terima ya bilang saja gitu. Oh, jadi nggak punya kewajiban untuk membayarnya ya? Ya kan kelihat keadaan dia lagi gitu. Sudah bisa ya cerai, terus nggak mampu ya beda lagi keadaannya kan. Oke. Ya. Satu lagi Ustadz boleh? Ya. Kalau ada istri punya hutang sebelum nikah, apa setelah menikah terus suami jadi punya kewajiban untuk membayarnya? Enggak, cuma istri aja itu, kecuali kalau suami mau ridho dengan utang tadi, harus bantu untuk melunasi. Kalau untuk sebaliknya juga itu memang sama. Kewajiban masing-masing ya? Iya, sama. Oke, terima kasih Ustaz. Syukran jazakallah. Oh iya, Kom. Berikutnya lagi silakan. Silakan Ibu Syifahana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, Ana mau nanya Ustaz, ini tapi di luar tema ya Ustaz. Iya. Gimana kalau kan sekarang banyak nih orang, tapi Ana nggak tahu juga sih, banyak tuh kayak misalnya mau apa diselawatin, itu boleh nggak Ustaz? Bid'ah, tidak ada tuntunan, dan itu mengarah ke beramal dengan orientasi dunia, lebih parah daripada riya. Gak boleh itu, ganti akhirat dengan dunia yang rendah. Walaupun itu yang nganjurkan Ustadz Kiai bukan Rasul. Kalau syariatkan yang salah tetap. Dan jangan ikuti Kiai Ustadz yang seperti itu. Itu tanda dia cuma orientasi dunia. Kenapa enggak niatannya sholawat saya biar dapat syafaat nanti, syafaat di akhirat? Enggak kan? Sholawat untuk dapat iPhone, sholawat untuk dapat mobil ini, mobil itu. Dunia semua, matre semua itu. Iya. Terus mau nanya lagi nih Ustaz. Iya. Kan sekarang kan di handphone kayak misalnya ada aplikasi yang untuk Al-Quran atau apa gitu misalnya Ustaz ya, tentang agama gitu. Nah terus misalnya nih ada kayak adik saya kan ada juga gitu, tetapi dia suka kayak misalnya kalau mau ke toilet gitu suka bawa handphone, itu gimana ya Ustaz? Yang penting dalam keadaan off, layarnya mati. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya pas dia buka gitu Ustaz, tapi dia nggak buka yang Al-Quran. Ya di toilet kok malah buka-buka HP, ngapain? Toilet tuh urusannya cuma dengan buang hajat aja. Kadang-kadang kesalahan anak milenial itu di dalam toilet main game, kurang kerjaan. Jazakallah khairan Ustaz. Ya Kom. Ya, terus berikutnya lagi. Silakan selanjutnya Bapak Ahmad Maulana. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Misal saya membuka rekening dari bank konvensional untuk keperluan persyaratan gaji dan tunjangan, itu boleh apa tidak? Boleh karena darurat. Oh ya. Boleh karena darurat. Gitu ya? Ya, nambah lagi Pak Ustaz. Iya, silakan. Ini saya bekerja sampingannya itu jual beli saham syariah di bursa efek itu, perusahaan sekuritas. Ya. Itu termasuk bekerja ya Pak Ustaz? Apa jual salah saham berarti ya? Iya. Saham bermasalah atau tidak? Sahamnya syariah, jadi masuk indeks yang persyaratan DSN MUI gitu. Kalau saya masih ragu ya. Oh ya. Karena dua poin penting dalam jual beli saham itu. Yang pertama dari sisi perusahaannya bergerak dalam bidang yang halal atau tidak. Kemudian yang kedua dari sistemnya. Kalau kita mau beli saham tersebut, apakah perusahaan ini punya transaksi riba ataukah tidak? Karena siapa yang masuk dalam sistem ini, dalam perusahaan ini, dia kalau beli sahamnya kan berarti menjadi bagian dari situ. Kalau itu ada sistem riba dan dia setujui, maka jadi masalah jual beli saham tadi. Walaupun itu dengan alasan syariat gitu. Oh iya Pak Ustaz. Iya.
Satu lagi boleh Pak Ustadz? Iya. Ini terkait fee jual beli, misalnya ada perantara atau wakil gitu yang membawa penjual. Misalnya saya menjual mobil dengan harga sekian, nah itu fee jual belinya itu yang harus saya kasih itu kira-kira berapa persen gitu Pak Ustadz? Tergantung keridoan, kesepakatan. Oh ya. Itu tidak diatur syariat. Iya, tergantung kesepakatan saja. Oh iya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi silakan. Selanjutnya silakan Ibu Tika Satika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Ya. Apakah salah kalau kita mensyaratkan tidak ingin dipoligami ketika sedang bertaaruf? Itu tidak usah disebut-sebut dan gak usah dibawa-bawa. Yang penting nikah dulu. Kenapa kok kekhawatirannya kok besar banget gitu loh? Laki-laki gak akan macam-macam kalau istrinya itu baik, istrinya itu tunjukkan high quality, jadi istri yang baik di rumah, gak akan macam-macam, gak usah khawatir. Belum apa-apa sudah khawatir duluan gitu, gak usah khawatir kayak gitu. Syekh Sa'di itu katakan di antara kiat bahagia itu bahagia dengan hari ini, besok gak usah perlu kekhawatiran gitu. Besok ya nanti kapan-kapan aja dipikirkan gitu. Yang ini sekarang mikir sekarang dulu, belum nikah kan, belum. Ya mikir itu dulu, fokus. Kan Allah katakan fa idza faragta fansabu ila rabbika farghab. Jika kamu selesai satu urusan baru beralih urusan yang lain. Fokus dulu sekarang ini pada yang dikerjakan saat ini. Oh ini saya masih jomblo, saya harus selesaikan jomblo saya mau menikah nih. Menikah dulu. Nggak usah khawatir yang itu saya belum pasti gitu loh. Gitu ya? Iya, Ustaz. Iya. Ustaz, sadar lagi boleh? Iya. Kalau misalnya kita sedang bertaaruf dengan orang yang beda wilayah, beda pulau misalnya, itu sedangkan kita tidak punya yang dekat yang apa yang untuk mencari tahunya gitu jadi gimana ya Ustaz cara lewat mencari pihak ketiga yang kenal dia gitu ya Ustaz. Iya. Kalau misalnya perantaranya juga kalau nggak kenal mendingan nggak usah, itu namanya jual beli goror nanti nggak jelas. Kan barang aja kita nggak mau beli kalau kita nggak tahu kejelasannya. Masa mau nikah dengan orang, dengan ikhwan nggak tahu kejelasannya? Goror berarti kan. Mau seperti itu? Kan nggak. Jual beli saja nggak mau. Masa ini dengan kehidupan yang ingin terus bersama, mau dengan sesuatu yang tidak jelas gitu? Nggak boleh. berarti baiknya kalau misalnya bertaruh dengan orang yang kita tidak punya kenalan. Nggak usah bikin capek waktu saja. Untuk apa? Cari yang kenal saja. Nah, Ustaz. Ya. Jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi berikutnya silakan. Silakan Ibu Ati. Silakan. Bisa nggak itu? Kalau nggak bisa. Silakan Ibu Ati. Kalau nggak beralih dulu ke bawahnya. Silakan Ibu Alivia. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya di luar tema. Ya. Ustadz bagaimana? Ini kan ibu saya ada diberi makanan oleh orang kafir dalam keadaan karena dia akan Imlek. Apakah boleh memakannya Ustadz? Tidak diterima. Kalau sudah terlanjur diterima, tidak dimanfaatkan, serahkan pada orang lain. Soalnya ibu saya juga belum paham Ustadz. Jadi ya pahamkan baik-baik. Kalau tidak ya sudahlah, biarin dulu aja deh. Karena belum paham, karena daripada konflik lebih besar. Gitu ya. Saya takutnya juga konfliknya lebih besar. Iya, ya sudahlah.
pahamkan pelan-pelan nanti. Baik Ustadz, syukur. Baik, baca satu di chat. Baik Ustadz, Ana bacakan pertanyaan lewat chat. Bagaimana pengecualian tentang tajasus atau ghibah kepada hal yang kita harus mencari info atau membicarakannya? Misalnya, ada kasus pencurian atau kasus asusila. Karena sebagian ada yang beralasan tidak mau tajasus atau tidak mau ghibah. Kalau ini ada tujuannya, sudah diketahui aib, kemudian ditelusuri. Kalau tajasus itu, ini orangnya baik-baik, kita tampilan dia itu baik-baik, ini orangnya ya. Terus kita cari masalah, cari aib dia. Nah, tajasus itu namanya. Tajasus itu pada orang beriman. Namun kalau orang yang sudah dicurigai lakukan kesalahan, ditelusuri gitu, nggak masalah, itu bukan tajasus. Salah paham tadi. Yang bilang itu tajasus salah paham. Satu lagi silakan. Ustadz, selanjutnya izin bertanya di luar tema. Ya. Adakah kisah atau dalil yang menjelaskan bagaimana Khadijah mendidik anak-anaknya, bagaimana berinteraksi dan cara berkomunikasi mereka, dan apakah Khadijah mengurus anak-anak dan rumah tangganya sendirian? Jazakallah khairan Ustadz. Masalahnya pernikahan dengan Nabi itu kan setelah 15 tahun baru dapat wahyu. Ya, sehingga untuk dikatakan sebagai syariat nanti tunggu wahyu turun kan. Kemudian 10 tahun kemudian baru meninggal dunia si Khadijah. Ya, menunjukkan kalau tidak terlalu banyak ya, dan anak-anak juga kan meninggal dunia ketika kecil. Yang si laki-laki ada Qasim Abdullah, ya, itu kan meninggal ketika kecil. Ibrahim itu ketika kecil, ya, masih kecil, jadi belum ada pendidikan ya seperti nanti sudah, kecuali anak-anak putrinya, anak perempuan gitu. Kalau kisah dengan anak-anak perempuannya ada, dengan Fatimah terutama itu ada. Namun kalau dengan yang lain-lain ya wallahu a'lam ya, karena Ruqayyah juga meninggal dunia, si Ummu Kulsum juga meninggal dunia, si Zainab juga yang masih bertahan itu Fatimah. Ya, Fatimah meninggal dunia setelah Nabi SAW itu meninggal dunia gitu. Jadi mungkin banyak pelajarannya dari Fatimah saja. Tapi kalau masa kecilnya wallah alam saya belum tahu kisah-kisahnya di situ. Ya, saya belum tahu kisah-kisahnya secara detail. Baik, saya baca cobain di YouTube. Ustadz, doa kunut itu lebih afdol dibaca dalam sholat fajar atau sholat sunnah witir? Kalau yang hadisnya lebih sahih itu sholat sunnah witir. Ya, itu untuk baca kunut tadi. Satu lagi, ini dari Kuku Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, masih awam. Kalau ana suka sama akhwat waktu kuliah dulu, gimana langkah awalnya Ustadz kalau ana mau mengajak nikah? Ya sudah, bilang ke orang tuanya. Ada mungkin isyarat-isyarat dulu, kemudian maju pada orang tuanya untuk beritahu mau diterima atau tidak. Ustadz, apa hukumnya mengucapkan selamat atau bela sungkawa di grup WhatsApp yang kesannya cuma formalitas? Enggak juga. Orang bukan formalitas saja, emang mau ucapkan karena nggak bisa ketemu langsung lewat grup, ya boleh-boleh saja. Ya wallahu a'lam bishawab, kami cukupkan untuk kajian pagi ini, Kamis pagi ini. Insyaallah Jumat pagi kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang sama dari buku Belajar dari Istri Nabi, tapi kita masuk istri Nabi yang lainnya, yaitu Hafsah, putri dari Umar. Dan malam ini tetap ada kajian seperti biasa, kita akan bahas dengan tema jual beli, dan juga sore ada kajian anak. Semuanya bisa saksikan di channel Romeso TV. Bagi yang belum subscribe berlangganan biar dapat notifikasi, silakan subscribe untuk mengikuti kajian-kajian rutin. Satu hari bisa 3 kali di channel Romeso TV. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.